bersama saya di channel Kang Sam ini. Oke, di video kali ini saya akan hanya berbagi info saja. Di belakang sudah terlihat kawanan DOD. Jadi itu adalah DOD packing populasi 300 ekor kemarin sampai. Jadi ini 1 hari di kandang, umur 1 hari di kandang. Kalau dari penetasannya hitungannya 2 hari, karena menetasnya kemarin malam, 1 hari kemarin malam. Nah itulah pokoknya 2 hari kalau hitungannya dalam masa penetasan. Kalau di kandangku ini 1 hari lagi, baru umur 1 hari. Oke, ini adalah infonya. Jadi untuk teman-teman yang ternak bebek, utamanya bebek berdaging yang kandangnya tidak begitu luas seperti saya ini, karena ini bebek kapasitas 300 ekor 300 ekor itu untuk hibrida. Untuk bebek hibrida mampu menampung 300 ekor. Jadi di sini saya menerapkan sistem estafet. Mungkin teman-teman peternak enggak mungkin, karena sudah banyak yang menerapkan. Tapi ini hanya berbagi info dan perlu digarisbawahi ya. Ini hanya berbagi info untuk teman-teman yang peternak rumahan atau masih bisa dikatakan peternak yang masih kecil seperti saya ini kan ternak rumahan, belum begitu banyak untuk menernak bebek, masih pemula, ini saling belajar. Jadi untuk teman-teman peternak yang lahannya atau kandangnya tidak begitu luas, mau menernak 2 periode, 2 jenis bebek yang berbeda, bisa dengan cara estafet seperti yang saya praktekkan pada periode kali ini. Caranya cukup mudah. Untuk ini contohnya, ini adalah periode pertama. Ini sudah berumur 30 hari. Ini sudah berusia 1 bulan untuk periode yang pertama yang sudah besar seperti ini. Nah untuk yang di belakang saya ini kan masih umur 1 hari. Jadi tipsnya adalah kita harus tahu kapan sih periode pertama ini dijual. Semisal saya ini umur 30 hari. Biasanya si hibrida ini terjual di antara umur 34 sampai 36 hari. Jadi untuk perkiraan selisih. Jadi selisih si periode kedua sama si periode pertama tidak terlalu lama. Kalaupun ini diambil 36 hari, ini batas maksimal 36 hari. Ini sudah berumur 6 hari, jadi 7 hari batas pengambilan si periode pertama ini. 7 hari melebarkan. Nah karena itu batas maksimal. Biasanya umur 34 sudah diambil, 35 sudah diambil. Nah, tergantung si pembelinya. Jadi saranku untuk teman-teman benar-benar harus tahu atau kira-kira perkiraan yang kuat untuk kapan sih si periode pertama ini terjual. Karena si DOD ini perlu kandang yang di saat umur 1 minggu, dia itu memerlukan area kandang yang lebih luas dari masa broodingnya ini, karena itu cukup mempengaruhi pertumbuhannya gitu. Makanya saya sarankan untuk
harus benar-benar tahu kapan si periode pertama ini terjualnya, lakunya. Jadi modelnya itu untuk yang si DOD ini biasanya saya 1 minggu itu saya lebarkan, karena ini masih ada celah sekian meter. Ini saya kasih DOD supaya terus nyambung, ini terjual, ini datang, nah dan seterusnya, ini terjual, nanti datang lagi, supaya tidak terjeda begitu lama. Setelah 7 hari ini biasanya saya lebarkan, karena si DOD membutuhkan tempat yang lebih luas lagi, lebih luasa. Nah, untuk di umur 1 sampai 5 hari ini masih membutuhkan kehangatan. Ini masih saya kasih penghangat seperti lampu bohlam. Seperti tempatnya ini masih sempit karena membutuhkan kehangatan, membutuhkan penghangat. Jadi ini sistem ini sih sudah diterapkan para peternak besar. Sudah sudah dari dulu, karena ini hanya khususan untuk teman-teman peternak yang kandangnya minim saja. Jadi begitulah cara saya menerapkan sistem estafetnya, supaya walaupun tempat kecil atau kandang kecil, kandang sempit, tetap bisa melakukan 2 periode dengan berbeda jenis bebek. Seperti ini periode pertama, ini hibrida, ini periode kedua. Oke. Nah, keunggulannya menggunakan sistem estafet ini, kita bisa memahami harga pasaran. Seperti contoh ini saya ya, untuk masa sekarang ini harga sedang tinggi-tingginya. Untuk hibrida ya, ini harga pasaran sedang tinggi untuk bebek. Jadi saya secepatnya untuk mendatangkan si DOD dengan pertimbangan ya, ini si periode pertama ini harus cepat terjual, karena ini sudah untuk tempatnya ini tidak memungkinkan untuk 1 minggu lebih. Jadi saya bagaimana caranya, ini di umur maksimal 36 hari saya harus jual, saya harus tawarkan ke penjual, ke pembeli maksudnya. Jadi karena saya mengejar harga, saya mendatangkan satu lagi supaya tidak tertinggal, bukannya tidak tertinggal, memanfaatkan di saat harga sedang tinggi. Karena namanya peternak, kita mencari harga setinggi mungkin, iya dong. Nah, ini saya memanfaatkan harga yang sedang melambung tinggi. Ini saya mendatangkan langsung 2 periode dengan berbeda jenis, karena biasanya satu jenis satu hibrida, maksudnya 2 jenis bebek ini mempunyai harga yang berbeda. Setelah karena menurut pengalaman saya yang sudah saya lewati, itu berbeda untuk harga 2 jenis bebek. Dan kedua, kita bisa terus memutarkan budget kita dalam memfokuskan peternakan ini. Contohnya ini, saya saat ini terjual, si periode pertama terjual, jadi dananya, budgetnya langsung untuk meneruskan si periode kedua, untuk memenuhi keperluan si periode kedua, seperti pakan kan habis banyak, makan, vitamin, obat dan lain-lain. Ini jadi si periode pertama
untuk memenuhi keperluan yang periode kedua. Jadi itu saja infonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.